Bertemu lagi. Hari ini kita akan membahas materi ya, mengenai algoritma penjadwalan disk. Dimana untuk penjadwalan disk banyak sekali algoritmanya. Pada video kali ini saya akan membahas 3 algoritma terlebih dahulu. Mungkin nanti ada algoritma FIFO. Pertama tiba dan pertama dilayani. Yang kedua nanti algoritma pickup. Ada algoritma pickup. Mungkin nanti yang terakhir, di video yang terakhir saya akan menjelaskan dengan studi kasus algoritma SSTF. Kita langsung saja ke studi kasusnya. Yang pertama akan kita bahas mengenai algoritma penjadwalan FIFO, atau pertama tiba, pertama dilayani, atau first come first serve, FCFS. Seperti algoritma FIFO biasanya, algoritma ini akan menjalankan yang pertama kali tiba, dan itu yang pertama kali akan dilayani. Kita punya contoh kasus. Diketahui mempunyai 50 track. Jadi kita ada 50 track. Ada 50 track dengan nomor urut 0 sampai 49. Dengan letak head, read dan write-nya itu berada di 21. Jadi ada 50 track 0 sampai 49 dengan letak head-nya itu di 21 posisinya. Jadi kita sudah gambarkan tabel mungkin cukup kecil. Jadi kita akan coba kita letakkan dulu 21 ini letaknya di mana. 21 ini kita anggap saja itu kita perkiraan 21 itu letaknya ada di sini. 21. Sekarang dengan algoritma penjadwalan di FIFO atau PTPD, kita akan menyelesaikan track untuk algoritma penjadwalan disknya. Sekarang kita lihat yang pertama kali masuk itu poinnya 2, sehingga algoritma ini akan menjalankan yang pertama kali masuk jadi dia kedua. Kita tarik kedua. Kira-kira di sini 2. Kemudian yang kedua ada angka 42. Berarti 42 ada di sini Berarti kita maaf kalau kurang rapi, kira-kira di sini. Selesai. Terus ada 6 yang masuk. 6 berarti kembali lagi ke sini. Kemudian 9 berarti posisinya ada di sini 9. Kemudian 35 ke kanan kembali. 35. Terus ada 8. 8 berarti ke kiri kembali dan 1. Kemudian ada 28. Algoritma ini dia harus mengeceknya secara berurutan Jadi yang pertama kali tiba itu yang pertama kali dilayani. Kemudian ada 49, dia berurutan mengerjakannya. 49, kemudian ada angka 4, berarti kita harus tarik garis lurusnya ke 4. Kemudian ada 22, kurang lebih di sini. Ada 41, ke kanan kembali. Ada 7. Kemudian setelah 7 ada angka 10. 33. 33. Kemudian ada angka 5. Sini Kemudian 18. Kurang lebih di sini titiknya. Yang terakhir angkanya 47. Titiknya di sini. Nah, inilah lintasan yang terjadi
dengan total track 50 ya, dengan menggunakan algoritma FIFO atau PTPD ya. Jadi kita akan mengecek dari data yang pertama kali masuk itu ada 2 seterusnya ya sampai dengan 47 sampai dengan di sini akhirnya ya, sehingga lintasan yang tergambar itu seperti ini lintasannya yang tergambar pada algoritma PTPD pada penjadwalan disk ya. Itu untuk algoritma PTPD atau FIFO. Kemudian ada algoritma yang kedua namanya pickup. Apa itu algoritma pickup? Ya, algoritma ini akan membaca atau menuju ke track yang terdapat pada urutan awal antrian ya, sambil mengakses track yang dilalui ya. Jadi sebenarnya pickup ini metodenya hampir sama dengan FIFO atau PTPD. Jadi kita akan ngecek yang pertama kali masuk ya, tetapi lintasan yang dilewati itu ya, pertama kali masuk tetapi lintasan yang dilewati itu diambil gitu ya, diakses gitu ya, dipungut, sehingga ketika kita melewati untuk yang kedua kali itu tidak akan diakses kembali ya. Jadi kita akan lihat pertama kali masuknya siapa, terus berapa lintasan yang dilewati itu langsung diakses atau dipungut atau diambil ya. Oke, kita langsung ke contoh kasusnya saja ya. Sama contoh kasusnya diketahui ada 50 track dengan nomor urut 0 sampai 49 dengan antrian track ya, letak hit dan right-nya itu di angka 21 gitu ya. Jadi kita akan gambarkan dulu 21 yang seperti biasa. Kita perkirakan angka 21 ada titiknya di sini. Nah, dengan algoritma pickup ya, dengan hampir sama metodenya dengan FIFO atau PTPD, kita akan ngecek ya, angka berapa yang pertama kali masuk, yaitu angka 2. Ini angka pertama kali masuk angka 2. Sehingga itu ya, kita penjadwalan disknya akan langsung menuju ke angka 2. Jadi kira-kira di sini. Kemudian kita akan lihat ya, dari 21 menuju angka 2 berapa track-kah yang sudah dilewati untuk menuju angka 2. Ya, kita lihat ada angka 18 yang dilewati, ada angka 10 dilewati, 9, 8, 7 seterusnya. Ini dilewati semua ketika kita ingin menuju ke track 2. Sehingga 18 kita akan langsung akses. 18 kita langsung akses, berarti 18 kita coret karena tidak perlu diakses kembali. Kemudian ada angka 10 diakses juga, berarti 10 kita coret. Kemudian ada angka 9 kita akses juga, di sini titiknya perkirakan saja. Ada 8 ya, 8 ada ya, 8 ada di sini ya, 7. Kemudian ada angka 6 ya, coret. Kemudian angka 5 kita coret 5, kemudian angka 4 kita juga coret ya. Jadi sehingga 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 dan 18 itu sudah diakses ketika kita ingin mengakses 2 tadi gitu ya. Jadi kita tidak akan mengaksesnya kembali. Sekarang kita akan cek ya, setelah angka 2 angka berapa lagi yang masuk? Angkanya 42 ya, ini angka yang kedua masuk 42 ini ya. Jadi kita langsung ke tracknya 42 ya. Kita langsung ke track 42. Sini perkiraannya. Sekarang kita akan cek kembali ya, ketika menuju angka 42 track berapa saja yang sudah kita lalui ya. Karena angka 4 itu sudah diakses, 5 sudah diakses, 6 sudah, 7 sudah ya. Jadi ini tidak akan diakses kembali ya. Sekarang kita akan ngecek, ternyata 22 kita lalui ya, berarti 22 kita akan coret ya, karena 22 sudah kita akses ketika kita menuju angka 42. Kemudian ada 28, berarti 28 kita akan coret kembali ya, karena sudah diakses. Ada 33 kita coret ya, 35 ya, kita coret kembali ya. Ada 41 kita juga coret 41 ya. Kita lalui ada angka 22, 28, 33, 35, 41 dan terakhir 42 gitu ya. Sekarang angka 2 sudah ya, 6 sudah dicoret semua nih. Sekarang angka berikutnya ya, yang belum
ada tracknya itu adalah angka 1 gitu ya. Sehingga dari 42 kita akan menuju ke angka 1 ya. Maaf ya kalau kurang rapi ya garisnya ya. Angka 1 kita akan cek angka berapa saja yang sudah ketika kita angka 1, angka berapa saja yang dilalui. Ternyata angkanya semua sudah diakses ya, sudah diambil ya. 41 sudah, 35, 33 seterusnya semua sudah diambil ya, sehingga tidak ada yang diakses kembali. Kemudian setelah 1 ada angka 49 yang masuk. 49 di sini. Gini itu ya. Kita lihat di angka 49 kita melewati angka 47, sehingga 47 ya, kita gambarkan tracknya ya. Jadi 47 habis ya. Ini 41 ya, belum dicoret ya. Oke ya. Jadi kalau kita lihat algoritma ini sudah selesai ya, semua track sudah dilalui gitu ya. Jadi kita akan mengecek yang pertama kali tiba, itu yang pertama kali kita layani. Nah, ketika kita ingin melakukan track ya lintasannya ya melalui beberapa lintasan lain, maka lintasan atau track tersebut kita akses ya. Jadi akses itu hanya satu kali saja ya. Sehingga inilah yang terjadi pada algoritma penjadwalan pickup ya, gambar lintasannya ya, ini gambar lintasannya ya. Kemudian yang ketiga, nah, ada algoritma SSTF gitu ya, WCTD ya. Apa itu ya? Proses dilaksanakan terhadap track yang terdekat ya, shorter seed time first, SSTF ya, lebih sering didengar orang baik itu di atas, di bawah gitu ya. Kemudian akan mencari letak track yang terdekat gitu ya, dari letak hit red dan right-nya ya. Kita langsung ke contoh soal saja ya. Contoh soalnya tetap sama. Diketahui disk mempunyai 50 track ya, dengan nomor urut sama ya, nomor urut dengan 50 track soalnya tetap sama, nomor urut 0489 ya, dengan letak hitnya itu ada di 21 ya. Sama seperti biasa, kita akan gambarkan dulu letak 21 itu ada di mana di sini 21. Sekarang dengan menggunakan algoritma SSTF gitu ya, kita akan mencari track yang terdekat gitu ya, baik itu di atas atau di bawahnya ya, atau di kiri atau di kanannya gitu ya. Sekarang letak hitnya itu ada di 21. Kita akan ngecek yang terdekat 21 itu berapa, yaitu ada angka 18 dan 22. Sekarang kita akan cek kembali yang terdekat yang mana. 21 ke 22 itu jaraknya hanya 1 poin. Sementara ketika ke 18 jaraknya 3 poin. Sehingga gitu ya. Sehingga kita akan akses ke 22 karena jaraknya 1 poinnya, jadi sini. Yang pertama. Kemudian kita akan lakukan cross check kembali ya, kita akan cek kembali ya, baik itu ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas seterusnya ya. Jadi dari 22 ya, 22 ke 28 jaraknya ada 6 plus 6 ya. 22 ke 18 itu ada 4 gitu ya. Ya, ada 4, sehingga yang terdekat itu ke 18 4 gitu ya. Kita akan cek kembali 18 gitu ya. Ketika titiknya ada di 18 gitu ya, kita akan cek ke 28 dia plus 10 gitu ya. Kemudian ke 10 juga 10, sehingga kita lihat yang terdekat itu kemana, kita lihat lintasannya. Berarti yang paling dekat kalau kita lihat tarik lintasan itu ke sebelah kiri sini ya. Lintasannya lebih pendek ya, walaupun jaraknya sama-sama 10 gitu ya. Ini 18 ya, 18 ke 8 10, dia 10 ke 8 ya, 8 bukan maaf ya, jaraknya 8 berarti sini ya, ke kiri ya.
Kemudian setelah 10 tracknya kita akan cek ke sebelah kiri, dia ada 9, 1 ya, koordinat semakin jauh berarti dia ke sini ya. Ya, 9 ke 8 seterusnya, berarti ini ke kiri semua. Kenapa? Karena jaraknya sudah semakin jauh ke arah 28 gitu ya, semakin jauh dia ke sini plusnya. Ya, sementara ke kiri dia akan semakin dekat karena plusnya atau minusnya 1 saja jaraknya. Ya, kita akan kerjakan. Seterusnya. Gitu ya. Sekarang lintasannya habis gitu ya. Sehingga kita akan cek kembali gitu ya. Yang paling dekat 0 nggak ada lagi. Jadi yang paling dekat berapa sekarang? 33 gitu ya. 33. Dia akan cek kembali. Ya. Sebelah kiri sudah habis gitu ya. Jadi sekarang kita tinggal melakukan, ya kita tinggal hanya menghitung yang sebelah sini saja ya, karena sebelah sana ke sebelah kiri sudah habis lintasannya, sudah diakses waktu pertama kali tadi karena jaraknya sudah semakin pendek dibandingkan yang ke sebelah kanan gitu ya. 33 kemudian jaraknya 2 seterusnya sampai dengan lintasannya selesai ya. Nah gitu ya. Jadi inilah gambaran untuk atau gambar lintasan untuk menggunakan algoritma SSTF atau WCTD ya. Jadi dia akan mengecek jarak yang paling dekat dulu ya. Jarak yang dicek itu ya dia akan ngecek baik itu ke kanan ya, baik itu ke kiri ya. Kita akan cek gitu ya. Kalau dia yang lebih dekat ke arah kanan ya, berarti kita akan mengerjakannya sini. Kemudian setelah sampai di titik sini ya, kata titik sini dia akan melakukan cross check kembali ya, baik dia ke kanan atau ke kiri ya. Sama kasusnya seperti 18 dan 22 tadi gitu ya. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai algoritma penjadwalan disk dengan studi kasus. Algoritmanya FIFO gitu ya, ada algoritma pickup, yang terakhir algoritma SSTF gitu ya. Nanti kita akan lanjutkan video berikutnya dengan algoritma yang berbeda. Terima kasih.